ketiga adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan beliau. Ini apalagi kita yang hidup di zaman sekarang tidak lagi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lagi membersamai beliau, maka konsekuensi yang paling tinggi hari ini kita laksanakan perintahnya dan tinggalkan larangannya. Ya. Kalau ada perintahnya kita kerjakan, kalau tidak ada perintahnya tidak usah dikerjakan. Ya. Tidak usah dikerjakan. Ya. Ibadah kan itu ada dua syaratnya itu, ikhlas, kemudian mutabaah. Ikhlas kepada Allah, memang ada perintah dari Allah. Ya, kemudian tata cara pelaksanaannya dicontohkan oleh Nabi. Ya, pernah Nabi lakukan itu. Sebenarnya sangat simpel sih sebenarnya agama ini ya. Tapi terkadang ada banyak orang yang ingin membuat hal-hal yang lain-lain yang baru dalam agama ini, sehingga pelaksanaannya itu tidak teratur. Ya. Tidak ada kejelasan. Ya. Kalau kita kan luar biasa. Ya, ibadah itu semua diatur. Mau hari Idul Fitri kah, Idul Adha kah, itu kan semuanya. Idul Adha diawali dengan sholat, setelah itu khutbah, setelah itu menyembelih, itu pun semuanya diatur cara pelaksanaannya sampai selesai. Ya. Tapi kalau ada ibadah yang tidak ada contohnya, ya maka setiap orang akan berkreasi untuk menciptakan. Mungkin kalau kita begini aja, dan akhirnya tidak ada kesamaan dalam ibadah itu. Ya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati ya perintah beliau, mentaati perintah ya beliau. Coba kita lihat bagaimana ya kaum Ansar atau kaum Ansar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Madinah, ya, kemudian sholat selama 16 atau sampai 17 bulan ya menghadap ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba Allah turunkan ayat dalam keadaan ruku di sholat asar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kiblat itu ya dalam keadaan ruku. Kemudian tiba-tiba sahabat ikut semua. Ya, tidak ada yang mengatakan Subhanallah, mungkin sulit ya kalau kita hari ini. Ya. Kemudian mereka taat dan mereka tidak tunggu-tunggu. Melihat Rasulullah membalikkan arah kiblat itu, maka beliau semuanya ikut. Ya. Ini bentuk ketaatan yang luar biasa. Sami'na wa ata'na, itulah perkataan. Kami dengarkan, kami taati. Kami dengarkan, kami taati. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika para sahabat ini berjalan bersafar bersama dengan beliau. Ketika dia sampai di tempat persinggahan, mereka itu berpencar-pencar. Kemudian Nabi SAW menegur mereka dan mengatakan bahwasanya itu adalah ya bagian dari perbuatan syaitan. Ketika kita singgah di suatu tempat, yang lain berpencar-pencar cari tempat-tempat. Ya. Sehingga ketika mereka singgah di tempat yang kedua, ya, mereka itu tiba-tiba berkumpul. Yang periwayat hadis ini mengatakan sekiranya ada tikar yang dihampar di situ, niscaya tikar itu mampu mengumpulkan sahabat itu. Secara spontan mereka itu langsung mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bentuk kecintaan yang sungguhnya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu khamar kan, minuman keras itu kan pelarangannya itu sampai 3 tahap. Setelah datang ayat yang mengharamkan minuman keras itu, Anas bin Malik itu pernah mengatakan, saya menuangkan khamar ke gelas Tolhah ya, Abu Tolhah kalau saya salah, Abu Tolhah ya. Kemudian tiba-tiba datang seorang mengatakan, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khamar. Tiba-tiba mereka tidak mengatakan, ya sayang sekali ini sudah ada dalam gelas ini, ya minum aja baru tinggalkan. Tapi mereka itu beliau itu langsung memerintahkan kepada Anas bin Malik, mengatakan tumpahkan semua khamar yang ada. Mereka tidak langsung meninggalkan itu. Sami'na wa ata'na, itu luar biasa mereka itu. Ya, tapi biasa kita ya, ada hadis Nabi, oh ini adalah sunnah, kita masih berpikir-pikir ya. Ya, ini masih berpikir-pikir dan seterusnya. Ini mereka sami'na wa ta'ana. Seorang wanita ketika didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wanita ini mendatangi beliau, ternyata dia membawa seorang anak yang memakai 2 gelang emas yang tebal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau telah mengeluarkan zakat daripada emasmu itu? Kemudian dia mengatakan tidak, belum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau tidak khawatir satu saat nanti keduanya akan menjadi api neraka? Iya bagimu. Tiba-tiba dia melepaskan gelangnya itu dan melemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya mengeluarkan zakatnya, dia melepaskan dan memberikan, ya Rasulullah ini untuk Allah dan Rasulnya. Saya khawatir dan takut. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Ketika turun ayat tentang hijab, ya. Ketika turun ayat tentang hijab, maka
Para sahabat itu tidak menunggu. Ayo kita ke pasar dulu beli kain. Tiba-tiba kain-kain gorden yang ada di sini dirobek kemudian dipakai untuk menutup auratnya. Seperti itulah sebenarnya ya ekspresi cinta yang hakiki. Ya. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ya mohon maaf ini sudah habis waktunya. Kami tidak sempurnakan sampai beberapa poin lagi. Mulai dari membela ya dan memperjuangkan syariat beliau. Intinya hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ya cinta kepada Nabi adalah mengikuti beliau, ya, meneladani beliau, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Apa yang tidak dicontohkan maka silahkan kita tinggalkan saja. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Karena ketika kita berusaha untuk melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh perintah dari Nabi, itu pun akan tertolak. Dan bukan cuma hanya tertolak saja. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.